tidak terlepas dengan yang namanya manusia. Contohnya jauh jauh bagi kita mobil itu bahan panas, maka jangan heran apabila rumah kita tiba-tiba terbakar setelah bukan api, maka jangan kalau tiba-tiba terjadi kebakaran. Kebetulan yang keluar bahan gas. Kenapa tidak muncul api? Tadi api akan muncul ke berapa unsur? Satu, oksigen. Dua, tiga, panas. Nah ini oksigen ada, bahan ada. Berarti satu unsur lagi apa? Panas. Kenapa padam? Ada bahan. Satu. Kenapa padam? Tidak ada oksigen. Tidak ada oksigen. Kenapa padam? Tidak ada panas. Ya? Tidak ada panas. Panasnya diturunkan. Yang asalnya suhunya 200 derajat diturunkan sehingga panasnya tidak sempurna sehingga apinya padam. Nah, ketika terjadi kebakaran, contoh di dapur tiba-tiba kompor kita terbakar. Ya, contoh misalkan kompor kita terbakar, apa yang kita lakukan? Terus hilangkan oksigennya dengan cara ditutup oleh kain basah. Ya, bisa anduk, bisa karung goni, bisa selimut, bisa keset apapun. Yang penting dalam kondisi basah. Ya, kenapa ditutup? Apinya padam karena oksigennya tidak bersentuhan dengan titik api. Satu. Yang kedua, kalau terbakar di dapur kita, kompornya, singkirkan barang-barang yang mudah terbakar atau yang mengakibatkan kebakaran lain, ya, atau perambatan. Jadi dihilangkan bahannya. Jelas. Yang ketiga, supaya apinya padam, suhunya diturunkan dengan cara disiram pakai air. Mungkinkah tiba-tiba di dapur kita seperti ini? Mungkin kan? Si selangnya lepas dari kompor, terjadi kebocoran, muncullah api seperti ini. Adik-adik penanganannya jangan panik, tinggal bawa selang ini, cukup dibakar. Selesai. Langsung buka regulatornya. Nah, regulatornya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi jangan panik lagi. Ketika terjadi seperti tadi, lakukan ambil selangnya, dibakar. Silakan satu orang ke depan. Dibakar. Ya, itu ya. Tepuk tangan loh. Lagi, kalau terjadi seperti itu, ambil selangnya, untuk dibakar. Silakan dari yang perempuan, depan. Oke. Coba sini deh. Ada jauh? Ada kata-kata lain? Ya. Yuk, dibakar. Nah. Ya. Saya nyoba. Ada. Cukup. Baik. Itu kalau misalkan apinya udah berada di posisi pelan. Bagaimana kalau kompornya terbakar? Ya. Ini contoh misalkan kompornya terbakar. Ya. Bakar. Kita ambil kain basah. Nah. Ini misalkan kompor yang terbakar. Karena kan kalau kompor yang terbakar nggak mungkin dikibarkan seperti tadi ya. Lakukan penutupan seperti ini. Nah, tuh. Nah, makanya jangan kain yang sobek. Jika tadi
oksigennya masih masuk. Ini lakukan perlahan seperti ini, ya, sampai benar-benar apinya padam. Yang ketiga, penanganan terakhir, kumaha lamun seuneu dina regulator kan gitu ya. Kumaha lamun seuneu regulator kan gitu. Contoh bisa terjadi seperti ini. Ya, kalau seperti ini, jangan biarkan terlalu lama di dalam ruangan. Segera bawa keluar ruangan. Silakan. Caranya seperti ini. Mundur. Kalau sudah di luar ruangan, simpan di luar. Nah, kalau kita tidak bisa memadamkan, biarkan api ini menyala seperti ini. Kenapa? Yang tadi, api akan muncul beberapa unsur. 3, 1, oksigen, 2, panas. Kalau gasnya habis, nanti juga apinya akan padam. Tapi terlalu lama, kalau bisa dimatikan silakan padamkan seperti ini. Buka regulatornya. Jelas? Itu, jadi lakukan seperti tadi. Mundur ke belakang, simpan di luar. Jadi mundur ke belakang, simpan di luar. Kalau tidak berani mematikan, biarkan apinya menyala seperti tadi sampai gasnya habis. Tapi ulah ke pemadam, ayam minta kami kau luar. Banyak seperti itu. Karena itu akan merugikan ke tempat yang lain. Segera lakukan pemadaman. Seperti tadi, segera lakukan pemadaman seperti tadi. Oke, sekali lagi, munduran. Yuk, mundur, cukup di. Nah, biarkan menyala seperti ini kalau tidak bisa dipadamkan. Tapi hati-hati, setelah di luar, gas yang bocor ini jangan dilempar ke rumah mantan. Cukup di luar, lakukan pemadaman. Ya, saya coba, silakan. Ya, oh, di luar, cukup. Nah, tangan. Nah, silakan yang perempuan. Ayo. Cukup, sangat di luar, simpan. Ya, gitu ya. Panas kan? Betul ya. Betul. Jadi lakukan seperti tadi. Jadi, teman-teman jangan panik lagi ya. Yang namanya panik itu manusiawi. Pemadamnya langsung dikali kehulan ada pasti panik ada. Tapi panik bisa ditekan kalau kita tahu cara penanganannya. Sehingga logika kita yang berjalan. Ya. Ini kompor lagi menyala. Ini kompor lagi menyala. Kita tidak sadar bahwa kabel selang ini sudah bocor. Nah, ini bocor. Ya. Ini bocor deh. Ini yang bahaya deh. Ketika gas ini bocor, itu makin banyak, nanti akan bersentuhan dengan api yang ada di kompor. Itulah yang menjadi ledakan salah satunya. Nah, itu adalah salah satu pemicu terjadinya ledakan. Sebenarnya yang meledak itu adalah gas yang bocor di dalam ruangan terakumulasi ada pemicu. Itulah yang menjadi ledakan. Contoh, misalkan kita ke dapur, tiba-tiba tercium bau gas yang bocor. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan mematikan atau menyalakan listrik. Bukan listrik lampunya, tapi nanti kita akan memencet saklar. Nah, itu yang menjadi pemicunya. Yang kedua, lakukan membuka pintu, membuka jendela. Lalu kita bisa mengkibas-kibaskan supaya gas yang ada di dalam itu keluar dengan cara di terapi
lampu hihit digeber-geber supaya gas yang bocor di dalam ruangan itu keluar ruangan. Jelas. Nah, contoh. Ini misalkan saklar ya, saklar listrik. Nah, mungkin lagi sekolah ada yang namanya berat jenis ya. Gas itu lebih berat dari udara, dari oksigen. Jadi ketika gas bocor itu seperti air. Gasnya bocor itu akan ke bawah dulu. Setelah ke bawah nanti kan ke pinggir, seperti kita menuangkan air ke gelas. Itu akan ke pinggir, pinggir sudah penuh nanti naik, oksigen kedorong ke atas, naik, sudah melebihi saklar. Kita ke dapur menyalakan atau mematikan listrik. Cek, itulah salah satu pemicu ledakan. Karena di sini ada gesekan. Karena gesekan adalah unsur dari panas. Nah, ini kan terbakar semua. Nggak mungkin ditutup oleh tangan. Lakukan seperti ini, pakai aduk. Ini sudah terbakar, cepet Bu. Ya. Nah, jadi harus cepat ya. Kalau regulatornya terbakar, nggak mungkin ditutup pakai tangan seperti tadi. Tapi lakukan penanganan awalnya dengan menggunakan handuk basah. Tapi itu beresiko karena kita bersentuhan dengan api. Yang lebih aman ya ini, pakai alat pemadam api ringan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan terjadi mendesis seperti ini ya? Kan kadang kita suka dengar bunyi seperti ini ya. Kita bawa menggunakan kayu api atau sapu lidi ya, cukup ditekan sampai benar-benar tidak mendesis, tidak keluar gasnya. Itu ya. Yang kedua, supaya pencegahannya, ketika memasang regulator pastikan benar-benar tidak bocor. Untuk mengetesnya, kita pasang, kita angkat, digoyangkan 3 kali. Kalau masih tercium bau gas, kita ganti dulu karet sealnya. Yang warna merah itu karet sealnya, itu ganti dulu. Kita pasang lagi, kita goyang lagi. Kalau masih mendesis, ini karetnya sudah diganti, berarti ada yang salah regulatornya. Berarti regulatornya sudah tidak layak pakai. Kadang di masyarakat ketika regulatornya udah tidak layak pakai, ada mendesis, malah diganjel kunaon karet, bata, kucoet kan gitunya. Dia geus logot ditinihan we kucoet. Waktu itu aman, tapi cuma lamun coet namurah, bata namurah, atau karet nangke melar deui, sehingga terjadi kebocoran. Nah, ketika gas itu bocor 1 jam, 2 jam, 3 jam, ada pemicu, itulah yang menjadi ledakan. Jadi, kalau sudah diganti karet sealnya beberapa kali dan itu masih ada bocor, berarti regulatornya yang salah. Dan itu harus segera diganti. Periksa lagi selang regulatornya, jangan sampai ada yang bocor. Tapi kalau ada tidak yakin, tidak sanggup, jangan memaksakan. Bagaimanapun nyawa lebih penting dari harta dan benda. Biarkan pemadam yang melakukan. Ya, segera telepon pemadam kebakaran. Berapa nomornya? 113 atau 0262 232 113. Jangan takut, pemadam kebakaran dalam pelayanan adalah gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi jangan takut kok siun bayar gratis. Karena kalau ketahuan itu bisa disanksi, mungkin dipecat oknumnya. Ya, jadi silakan telepon pemadam kebakaran. Ya. Jangan punya perasaan siun bayar atau gimana, silakan telepon. Ya. Barangkali panik-paniknya ya Pak. 1, 2, ya. Nah, ketika menggunakan alat kosong seperti ini,
ketika memadamkan, posisi kita harus terlindung dari ini nih. Ulah seuneu di dia, ulah euleung kieu. Kayak lebar halus. Cukup melihat dari samping posisi apinya. Media yang terbakar harus benar-benar tertutup oleh bahan ini. Ya. Bro. Satu. Dua. Nah. Kalau misalkan harusnya sih di blok, cuman kami nggak bawa di sini ada? Nggak ada ya. Tapi tekniknya seperti itu. Intinya tekniknya seperti itu. Lakukan seperti tadi ya. Posisi badan kita itu harus terlindung dari api. Kita harus dibalik kayak ini nih. Salah. Harus berdiri terlindung. Coba satu lagi di sini. Ini harus cepat. Awas. Nah, ketika terbuka itu oksigennya masuk lagi, pasti nyala lagi. Ada yang nyoba? Silakan. Ayo. Cepat. Nah, itu ya. Itu penanganan awal ketika terjadi api dari kebocoran gas LPG. Satu lagi informasi, ketika gas ini bocor, nyala api seperti tadi jangan dimasukkan ke air karena itu tidak memadamkan. Ulang cukup informasi, alungkeun we ka balong, tidak memadamkan. Malah ke balongnya bakal huruf tasa balong. Jadi yang aman, ketika bocor seperti tadi, cukup simpan di luar, tapi tempat aman. Kalau bisa tempat yang terbuka. Kalau misalkan bocor seperti ini, nah, bocor seperti ini tidak bisa dihentikan, cukup dibawa keluar tempat yang aman, biarkan sampai gas ini tidak kena habis. Atau lakukan seperti ini, tekan 2 kali sampai benar-benar tidak mendesis. Kalau sudah tidak mendesis berarti aman, dan silakan dipakai lagi. Ya. Selanjutnya ada yang modern. Nah, yang tadi pakai karung itu adalah alat pemadam tradisional. Ini namanya APAR. Alat pemadam api ringan. Kenapa ringan? Karena ini bisa digunakan oleh satu orang. Ya. Bagian-bagian dia apa? Ini yang namanya handle atas, gunanya untuk menekan. Ini handle bawah, gunanya untuk membawa. Jadi kalau mau bawa apa, ininya handle bawahnya. Yang ketiga, ini indikator pressure, indikator tekanan ini bertekanan. Indikatornya ada kelihatan di jarum ini. Kalau jarum ini diwarna hijau, itu tekanan masih ada. Kalau ini sudah tidak ada, karena saya lihat tadi digunakan, sehingga si tekanannya sudah tidak ada. Apakah ini bisa dipakai atau tidak? Nanti kita lihat ya. Karena tadi sudah dicoba. Ya. Selanjutnya ini ada puller, ada sabunnya, ini ada selangnya, ini ada nozzle-nya. Ya. Ya. Supaya aman, simpan di bawah. Kita pegang lehernya. Lakukan kuda-kuda seperti ini. Kenapa? Kalau tidak ada apa-apa kita tidak, ya. Pegang lehernya, tarik pin pegangan sampai benar-benar lepas. Lakukan pengetesan apa ini dengan cara putar, tarik ke atas, langsung ditekan 1 kali. Tekan 1 kali, lakukan pemadaman seperti ini. Yang dipegang nozzle-nya supaya terarah. Ya. Nah, setelah ini langsung ditekan ininya. Ya, kita press. Ya, kita sedikit.
akan keluar secara sempurna seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ini masih ada ya, karena bekas kemarin. Kalau ini pengaman pegang lehernya, tarik pengaman. Kalau ini tidak harus dipegang, tapi cukup diarahkan ke titik api. Ya. Nih. Jadi sebaiknya kalau di dalam ruangan kita menggunakan apar jenis ini. Ya. Kalau di luar ruangan boleh menggunakan ini. Ya. Karena kalau ini di dalam ruangan, bayang kumaha ngebulna di lebatnya. Jadi lebih baik menggunakan yang jenis CO seperti ini. Itu cara penggunaan apar. Go. Mungkin itu sedikit materi dari kami bagaimana cara penggunaan alat pemadam api ringan maupun yang tradisional. Ya. Itu aja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 1. Ini ada yang mau Bang. Jangan kumpulin. Serangan ke tengah. Itu buat kalian ya. Kita yang bawah. Dan juga sebagai pelaksanaan dengan mengucapkan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim ya, saya nyatakan mulai memberangkatkan kalian semua untuk tujuan ke Kecamatan Samarang Kabupaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.